Ya pemirsa, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan tersangka, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Ratusan saksi pun telah dimintai keterangan pada kasus yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai dengan 2022. Sejauh ini, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah tersebut. Lalu apa saja fakta-fakta dari kasus yang diduga mengakibatkan kerugian lingkungan hingga 271 triliun rupiah ini? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam fakta korupsi timah sebesar 271 triliun rupiah yang menjerat suami Sandra Dewi. Kita akan bahas dulu yang pertama pemirsa, ya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Kuntadi mengatakan Harvey menjadi tersangka akibat perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Suami Sandra Dewi itu disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk di tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 MRPT alias RZ. Sebagaimana diketahui, Kejagung juga lebih dulu menetapkan MRPT sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tadi menyebut sempat Harvey melakukan pertemuan dengan RZ dan hasil pertemuan itu menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut dibalut dengan sewa menyewa peralatan proses peleburan timah. Selanjutnya, Harvey menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVFIP, PT SPS, dan PT TIN atau PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Harvey kemudian meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Menurut Kuntadi, keuntungan ini kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT KSE, Helena Lim, yang juga sudah menjadi tersangka. Lalu apa sebenarnya hubungan Harvey Muiz dengan Helena Lim? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Kejagung mengungkap peran Harvey Muiz ini berkaitan dengan peran Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah PT Timah Tbk periode 2015-2022. Harvey disebut menerima uang dari perusahaan swasta yang terlibat mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah Tbk. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey melalui PT KSE. Pihak dari PT KSE yang memfasilitasi aliran dana tersebut adalah Helena Lim yang mana berperan sebagai manajer. Kejagung menyebut Harvey ini memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah Tbk. Nah, Helena selaku manajer PT KSE diduga kuat memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah. Nah, dana yang terkumpul ini kemudian dinikmati Harvey dan juga para tersangka lainnya. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara dari kasus ini? Kita simak di slide berikutnya ya pemirsa. Nah, ini adalah duduk perkaranya. Kasus ini bermula pada tahun 2018 lalu di mana tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan tersangka MRPT ini selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan juga tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan ini lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Dan hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah PT Timah Tbk. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW ini bersama dengan tersangka MRPT dan juga tersangka EE yang seharusnya menindak kompetitor justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, ALW bersama dengan MRPT ini dan juga EE kemudian menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerjasama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan para smelter. Lalu bagaimana dengan kerugian yang ditimbulkan dari perkara ini? Kita simak di slide berikutnya pemirsa. Nah, ini adalah dugaan kerugian lingkungan ya sebesar 271 triliun rupiah.
Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk dan banyak pihak lainnya ini memang mengakibatkan kerugian lingkungan yang diperkirakan ya atau mencapai 271 triliun rupiah. Kejagung menyampaikan kerugian lingkungan berdasarkan penghitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo. Menurut Bambang, jumlah ini adalah penghitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penghitungan kerugian lingkungan ini disampaikan Bambang dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari 2024 lalu. Menurut perincian Bambang, di kawasan hutan kerugian lingkungan ekologisnya itu sekitar 157,83 triliun atau ekonomi lingkungannya juga sebesar 60,27 triliun dan juga pemulihannya ini mencapai 5,25 triliun rupiah. Sehingga jika dihitung secara total ini untuk di kawasan hutan saja sudah mencapai 223,36 triliun rupiah. Sedangkan untuk kawasan non hutan ini biaya kerugian ekologisnya ini sebesar 25,87 triliun rupiah dan juga kerugian ekonominya ini sekitar 15,2 triliun rupiah dan serta pemulihan lingkungannya ini mencapai 6,63 triliun rupiah ya. Ini angka yang luar biasa fantastis. Jadi jika dihitung total ini kerugian untuk yang non kawasan hutan atau APL adalah sebesar 47,7 triliun rupiah pemirsa. Sehingga jika di total semuanya tentunya ini angkanya berada di 271,06 triliun rupiah potensi kerugian negara khususnya kerugian lingkungan akibat kasus ini. Ya pemirsa, itu dia tadi sejumlah fakta-fakta dari kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan banyak pihak ya. 16 orang sudah menjadi tersangka termasuk suami dari Sandra Dewi. Ingat ya netizen, Sandra Dewi bukan Dewi Sandra. Akibat kasus ini, negara pun berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar mencapai 271 triliun rupiah dan kalaupun Anda menabung 1 miliar rupiah per hari untuk mendapatkan jumlah 271 triliun, Anda ini harus menabung sampai dengan 743 tahun pemirsa. Ini luar biasa lama ya. Ya semoga saja pemerintah dalam hal ini penegak hukum benar-benar bisa menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya sehingga potensi kerugian yang begitu besar dari kasus ini seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Warga Sumatera Selatan, tepatnya Kecamatan Bayu Lencir, Musirawas. Disayati memotong anak kelamin suaminya karena merasa kecewa. Usai sang suami menikah dan punya anak lagi tanpa sepengetahuan istri. Malam kejadian di saat Lisayati mendengar pengakuan sang suami, keduanya berbaikan dan tidur di kamar seperti biasa. Pada subuh hari, Lisa bangun kemudian melaksanakan sholat subuh. Disitulah ia menangis karena merasa masih tidak menerima. Spontan dia melihat pisau katar di